Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita. Semua kita memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Dengan cita-cita hidup kita lebih terasa hidup, menjadi lebih berwarna. Dengan cita-cita hidup kita lebih dinamis, ada suka, ada duka, ada tangis dan bahagia. Itulah cita-cita. Sahabat sekalian, menarik. Ada sebuah penelitian baru-baru ini menguji sebuah kecepatan bola yang dijalankan di dua trek yang berbeda. Satu dengan trek yang lurus datar-datar aja, dan yang satunya lagi dengan trek yang naik turun penuh dengan lika-liku. Walhasil di luar dugaan, ternyata sebuah bola yang dijalankan di atas trek yang penuh dengan lika-liku itu lebih cepat sampai ke titik finish ketimbang bola yang dijalankan di atas trek yang lurus. Rahasianya ternyata sahabat sekalian, ternyata bola yang dijalankan di atas trek yang penuh dengan lika-liku naik turun itu memiliki daya dorong yang kuat ketimbang bola yang dijalankan di atas trek yang lurus saja. Nah, begitulah sifatnya cita-cita dalam kehidupan manusia. Dia mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Hidup terasa lebih bermakna. Sahabat-sahabat sekalian, Islam memberikan kebebasan bagi pemeluknya untuk mengejar apa yang menjadi cita-citanya. Selama cita-cita tersebut bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang banyak, Islam mempersilahkan, silakan. Tidak ada yang salah dengan mengejar cita-cita, meraih angan-angan, silahkan. Selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah sendiri yang memotivasi pemeluknya untuk mengejar cita-cita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan. Bahkan baginda Rasul memotivasi kita untuk fokus dalam mengejar apa yang menjadi cita-cita kita selama cita-cita tersebut bermanfaat untuk kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Kata Rasulullah SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang mukmin yang lemah. Bahkan kelanjutan hadis tersebut apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uka. Kejarlah sesuatu yang menjadi cita-cita kita. Selama itu memberikan manfaat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Dan setelah itu mintalah kekuatan kepada Allah. Wala ta'jiz. Dan jangan lemah. Sahabat-sahabat sekalian, dari ayat dan hadis di atas seolah ada isyarat dari Allah dan Rasulullah bahwa semua cita-cita kita akan terwujud selama kita sungguh-sungguh dalam mengejarnya. Namun justru kalau kita bandingkan dengan ayat dan hadis di atas, kemudian kita bandingkan dengan kehidupan real kita, kebanyakan yang mana? Yang terrealisasi atau malah justru yang tidak terrealisasi? Apa gerangan yang salah di sini? Nah, sahabat-sahabat sekalian, pertama ada yang patut untuk kita ketahui, bahwa cita-cita itu berbeda dengan sekedar harapan dan angan-angan kosong. Kebanyakan yang tidak tercapai itu namanya harapan, khayalan, angan-angan kosong, dan bukan cita-cita. Bagaimana pendapat para sahabat sekalian kepada seorang yang mungkin bercita-cita duniawi ya? Ya, taruhlah dia bercita-cita menjadi orang yang kaya. Tetapi kesehariannya malah malas-malasan, tidur-tiduran, rebah-rebahan. Apakah masuk akal? Orang yang seperti ini akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ya kita katakan mustahil. Itu bukan cita-cita, tapi itu adalah khayalan belaka. Jika melihat ayat dan hadis di atas, kita akan mengerti bahwa di dalam cita-cita itu ada aksi. Cita-cita disebut sebagai cita-cita ketika dia menggerakkan
orangnya ya untuk melakukan aksi sebagai proses dia untuk mengejar cita-cita atau harapan yang dia inginkan. Maka jangan pernah kemudian menyalahkan Allah. Kalau selama ini yang kita cita-citakan, yang kita harapkan kemudian tidak pernah diwujudkan oleh Allah, lah kita sendiri tidak faham apa itu cita-cita dan apa itu harapan belaka. Kedua teman-teman sekalian, supaya cita-cita kita bisa terwujudkan, maka perjelaslah apa yang kita cita-citakan. Cita-cita yang tidak jelas, maka kebanyakan ini tidak akan terrealisasikan, tidak akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti seorang istri, sahabat sekalian. Seorang istri ya, biasanya kan kebanyakan para wanita ini kalau pengen sesuatu kepada suaminya atau menginginkan sesuatu dari suaminya, dia pasti menggunakan bahasa wanita. Ya, tidak mengungkapkan secara langsung, malah justru ngambek-ngambekan, diam-diaman. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah harapan atau cita-cita sang istri bisa dipenuhi oleh sang suami? Lah kita nggak tahu apa yang diminta sang istri, bagaimana akan terwujud. Begitu juga dengan cita-cita kita. Maka perjelaslah cita-cita kita. Bukan Allah tidak mengetahui cita-cita kita, bukan. Allah itu Maha mengetahui. Bahkan seluruh yang ada di alam semesta ini Allah tahu. Bahkan jangankan seluruh alam semesta, yang ada di dalam hati kita Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Akan tetapi kebanyakan kita manusia itu tidak siap dengan konsekuensi di balik cita-cita yang kita harapkan. Sehingga membuat ini menjadi tidak jelas cita-cita yang kita kejar. Lagi musim panas mengeluh, pengen turun hujan. Pas giliran Allah berikan hujan, malah justru mengeluh, kedinginan, kebanjiran. Nah ini kan membuat kita, cita-cita kita itu tidak jelas. Kita tidak siap dengan konsekuensi yang kita inginkan. Dan begitu seterusnya. Maka wajar teman-teman sekalian, kemudian Allah tidak mewujudkan apa yang kita inginkan. Gimana mau diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala cita-cita yang begitu abstrak dan tidak jelas? Maka jika kita ingin bercita-cita, kita ingin harapan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjelaslah cita-cita kita dan siaplah dengan segala resiko, konsekuensi di balik cita-cita tersebut. Ketika konsekuensinya kemudian berupa kenikmatan, kita syukuri. Ketika konsekuensi atau risikonya ternyata berupa ujian, maka kita bersabar. Sebagaimana yang dikatakan oleh atau yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan cara bersabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketiga dan yang terakhir, sahabat sekalian, agar cita-cita kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya cita-cita kita tidak bertentangan dengan syariat. Rumus supaya cita-cita kita dan harapan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bercita-cita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, itulah kurang lebih gambaran dari proses kita mengejar cita-cita. Tapi yang menjadi paling penting di sini, sahabat sekalian, kita ini hidup di dunia paling lama berapa sih? 60, 70 tahun. Setelah itu apa? Setelah itu kita akan mati, setelah itu kita akan wafat. Dan kita akan menghadapi satu kehidupan yang lebih lama dan bahkan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Maka sahabat-sahabat sekalian, jangan melulu kita bercita-cita tentang duniawi belaka. Ya, tapi sekali-sekalilah kemudian kita bercita-cita dengan cita-cita akhirat. Itu bercita-citalah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bercita-cita dengan cita-cita ukhrawi. Jangan melulu dengan dunia. Karena sahabat sekalian, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan akhiratlah adalah kehidupan yang abadi. Maka bercita-citalah dengan kehidupan yang abadi. Cita-cita yang dapat bermanfaat, yang dapat menolong kita di hari akhirat kelak. Maka sahabat-sahabat sekalian, orang yang harapannya, cita-citanya hanya dunia, dunia, dan dunia, maka
siap-siap, kata Rasulullah SAW, Allah akan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Bahkan walaupun secara lahiriah dia sudah bergelimang harta, tetapi tidak ada kepuasan di dalam hatinya. Dan itulah inti dari kemiskinan. Walau dia secara lahiriah mungkin punya harta, punya jabatan, tetapi ketika dia cita-citanya hanya dunia, dunia, dan dunia, maka dunia tidak akan habis. Kalau kita punya mobil, maka ada orang yang punya mobil lebih dari kita, lebih bagus dari kita. Itulah ketika cita-cita kita hanya motivasinya hanya dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan mata kita. Maka landasilah cita-cita kita dengan motivasi akhirat. Maka insya Allah cita-cita yang dilandasi dengan motivasi akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah cita-cita yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia kehidupan yang sementara, juga nanti di kehidupan yang kekal abadi. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.